Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah At-Tariq. Surah At-Tariq ini jenisnya Makkiyah. Kemudian ayatnya itu ada 17 ayat. Jadi makanya Tariq itu sebuah subjek. Jadi berasal dari kalimat taraka. Taraka itu artinya mengetuk. Sama seperti qara'a. Qara'a itu artinya mengetuk juga. Sehingga ketika dibuat menjadi subjek, dia menjadi al-qari'ah. Taraka itu mengetuk. Ketika dijadikan sebagai subjek, kalau di dalam bahasa bahasa Arab itu isim fa'il ya. Jadi dia menjadi tarik, artinya yang mengetuk. Di dalam tafsir Al-Qatadah, begitu juga dalam Fathul Qadir yang dikarang oleh Imam Asy-Syaukani. Kenapa dikatakan limadza sumiya tarikan? Jadi mereka ini sependapat. Imam Al-Qatadah dan Imam Asy-Syaukani mereka sepakat. Kenapa dua bintang ini dikatakan dengan tarik? Li'annahu yadhharu bil laili wa tukhfi fin nahar. Karena dia cuma nampak di malam hari saja. Ya. Ketika di siang hari tidak nampak lagi. Karena ada sebagian bintang itu dia di siang hari nampak masih. Tapi kalau ini tidak nampak lagi dia. Dia cuma nampak di malam hari saja. Satu. Yang kedua, dikatakan tarik karena dia itu saling mengetuk ya, ada suara bunyi ketukan. Dari mana keluarnya wallahu a'lam bishawab. Makanya Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi rasul, ketika duduk dengan pamannya Abu Talib di sisi Ka'bah, tiba-tiba ada bintang. Kalau istilah kita apalagi meteor, ada bintang yang cahayanya kuat sekali di malam hari. Abu Talib terkejut dengan bintang itu dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa ini ya Muhammad? Sambil tersenyum Nabi Muhammad menjawab, An-Najmu Tsaqib. Itulah bintang Najmu Tsaqib namanya. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Karena nanti ada bintang satu lagi, itu namanya Syi'ra namanya. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ana Rabbus Syi'ra. Yang menciptakan bintang itu adalah saya. Kenapa Allah katakan demikian? Karena kafir Quraisy itu pada masa jahiliyah mereka menyembah bintang Syi'ra itu. Bintang Syi'ra adalah bintang yang sangat besar. Ketika dia muncul di malam hari, dialah yang paling besar bintang itu. Makanya mereka itu wa bin najmi hum yahtadun di dalam surah An-Najm. Jadi manusia itu pada zaman dulu sampai sekarang mereka itu mengambil petunjuk dari bintang. Ketika melihat bintang, wah ini air pasang, IE. Oh ini bintang ini menunjukkan ini begini. Mereka lihat bintang. Sehingga orang yang meramal-ramal itu namanya ahli nujum. Nujum itu bintang, ahli perbintangan. Makanya mereka ini orang jahiliyah ini, karena bintang itu memberikan manfaat yang banyak sekali, apalagi bintang syiar itu bintang paling besar, maka bintang itu disembah oleh mereka. Setiap muncul bintang di malam hari mereka sembah. Mereka sembah bintang itu. Walaupun sebagian nanti mereka juga sembah bintang, sembah patung. Ini ketika ditanya kepada mereka, kenapa kalian sembah patung? Kenapa sembah bintang? Mereka menjawab, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
Kami cuma ingin mendekatkan diri saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti, jawaban mereka ini bukti kalau mereka itu mengakui juga keberadaan Allah. Mereka mengakui yang menciptakan bintang, menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Sehingga Allah mengatakan wa annahu apa itu? Rabbus syi'ra. Itu yang menciptakan bintang itu adalah saya. Makanya jangan kamu sembah bintang, sembahlah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti Allah katakan di dalam ayat lain. Jadi mereka itu apa namanya? Matahari dan bulan itu ciptaanku. Mereka menyembah matahari dan bulan. Sedangkan yang menciptakan matahari dan bulan adalah saya, kata Allah. Maka sembahlah saya. Jangan sembah matahari dan bulan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini yang dikatakan dengan tarik. Kalau beda tarik sama qari'ah, kalau al-qari'ah itu di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata beliau? Qari'ah itu mengetuk juga, qara'ah. Tetapi qari'ah itu lebih dahsyat lagi dibandingkan tariknya. Jadi tarik itu mengetuk, duk duk duk, ketukan gitu. Tetapi kalau qari'ah, ketukannya besar sekali. Maka sehingga hari kiamat itu dinamakan dengan Yaumul Qari'ah. Jadi kalau kata Ibnu Abbas, li'annahu yaqra'ul qulub. Dia itu membuat hati kita mendakduk, Pak, nyauro kiamat, Pak. Ya, jadi begitu juga tarik. Tarik itu ada suara ketukan antara bintang itu. Bagaimana ketukannya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah beradu satu sama lainnya ataukah dia mengeluarkan suara sendiri? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini ayatnya Makkiyah, jumlahnya 17 ayat. Ini ayat ini ada sumpah ya, yang akan sebentar lagi kita baca. Ini sumpah. Berarti kalau sumpah itu langsung terbayang sama kita. Ada inti sumpahnya sebenarnya bukan di ini tidak, bukan di awalnya tidak, tetapi inti sumpahnya setelah sumpah itu. Ada pesan Allah Subhanahu wa taala yang mau disampaikan kepada manusia, tetapi manusia memungkirinya. Makanya Allah bersumpah. Sumpah Allah yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Jadi ini ada beberapa tafsiran ini. Tafsiran yang pertama, was-sama'i, demi langit. Berarti kalau demi langit, demi 7 langit. 7 langit. Ada penciptaan langit dan bumi. Di mana duluan? Apakah duluan diciptakan langit atau bumi? Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqas samawati wal ard." Allah menciptakan langit, 7 langit itu, wal ard, dan bumi. Itu ada 30 ayat di dalam Al-Qur'an. Kemudian ada ayat lain, khalaqal arda was samawat. Allah menciptakan bumi dan langit, tapi cuma 2 ayat saja. Walaupun ini 2 ayat saja, yang Allah ciptakan pertama sekali adalah bumi. Ya. Setelah bumi, kemudian ciptakan langit. Setelah itu disempurnakan penciptaan bumi. Maka ketika Allah bersumpah was-sama'i, kenapa tidak wal ardi? Karena manusia itu biasanya diberikan peringatan itu kalau dari diri dia sendiri hanya mempan ya. Makanya yang sering dia lihat apa? Langit, selalu langit. Bodoh langit tapi kalau waktu tidak pernah dia melihat diri dia sendiri kalau dia tinggal di bumi. Dia tidak pernah terbayang kalau bumi ini akan diledakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terbayang kalau lempengan-lempengan bumi ini akan tutut tapo-tapo, tidak terbayang sama dia. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu tidak bisa mengambil pelajaran bagi dirimu. Cuma lihat binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu suka ghibah orang lain, kenapa? Makanya bakalan orang lain ghibah orang lain, padahal tidak dia lihat diri dia sendiri. Makanya pelajaran yang diberikan oleh Allah di sini, disuruh lihat langitnya, yuk kalau langit. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, was-sama'i, demi yang tinggal di langitnya. So yang tinggal di langit, itulah malaikat. Artinya Allah bersumpah demi malaikat. Malaikat itu kan ada 2 ya? Ada 2 malaikat. Malaikat yang pertama itu namanya malaikat al-muqarrabun atau muqarrabin atau malaikat iliyin namanya. Ini malaikat ini di mana dia tugasnya di langit ke-7 bertasbih saja kepada Allah. Bertasbih saja.
Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, lamma khalaqallahu samawati wal ard ma zalu yaqra'una surat al-bayyinah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Sebelum diciptakan langit dan bumi, itu malaikat yang di atas itu, mereka sudah diperkenalkan surah Al-Bayyinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, mereka itu mazalu yaqrauna, sampai sekarang itu malaikat di langit masih membaca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai habis suruh dibaca. Kemudian juga mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami terus bertasbih ya Allah. Bagaimana tasbihnya malaikat? Di dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi, malaikat bertasbih sama seperti tasbihnya binatang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ketika mereka pertama sekali diciptakan, binatang pertama sekali diciptakan oleh Allah, yang keluar dari mulutnya nyo binatang, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, terus sampai hari kiamat. Maka tasbih ini akan lebih banyak lagi ketika hari Jumatnya. Ini sesuai dengan kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik pada halaman 73. Jadi di situ disebutkan ketika datang hari Jumat, itu intensitas tasbih itu bertambah lagi. Binatang, tumbuh-tumbuhan, benda mati, langit, malaikat yang di langit, ketika terbit fajar hari Jumat, mereka terus bertasbih kepada Allah, tidak pernah berhenti-berhentinya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, dan ketakutannya makin luar biasa lagi. Kenapa? Karena di dalam hadis itu diungkapkan, Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat, Nabi Adam berbuat dosa hari Jumat, Nabi Adam bertobat hari Jumat, Nabi Adam dikeluarkan dari surga hari Jumat, hari kiamat juga datang hari Jumat. Ini di dalam kitab Al-Muwatta, di situ ada hadis dari Imam Malik. Jadi makanya binatang-binatang itu semua takut kalau hari itu nanti hari kiamat. Maka mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengatakan kecuali ada dua makhluk yang tidak pernah takut, manusia dan jin, al-jin wal ins, manusia dan jin, muyo dan hanayo ya Pak. Tapi ya guru kiamat hanayo ya Pak. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, kalau seandainya ada orang mati bisa hidup kembali, dia ceritakan bagaimana dia alami dalam kematian dia sama orang hidup, mereka tak percaya juga Pak. Hanai patih. Sebelum mereka mengalaminya sendiri, tidak percaya dia. Orang sakaratul maut dia cerita dunia ceramah huru sakaratul maut ini. Wahai saudara-saudara lu, sakaratul mautnya lu cukup yo, balu kalian malaikat dulu yang lu pegang. Aneh betul, Pak. Aneh betul. Ipegang ni urung tamu lang kubur, hai lu cukup yo, ijak ulu akrak namanya. Ini orang-orang bakhil itu, Pak. Akrak mendatangi saya, maka jangan bakhil lagi, Pak. Ipegang ni urung pun pegang, pun akrak ini. Ya Allah juga dia. Nah percaya juga dia. Sebelum dia mengalaminya sendiri, seperti kata malaikat Jibril, manusia itu tidak akan kapok sebelum dia melihat neraka dengan mata kepala dia sendiri. Manusia itu tidak akan tahu bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala kepada dia sebelum dia melihat surga sendiri dengan mata kepalanya sendiri dan dia masuk ke dalam surga. Ketika itu baru dia memuji Allah, ya Allah, betul puji Allah. Ketika dia mau dalam neraka, umma itu betul ya, hana pak balik li. Sehingga mereka mengatakan fahal ila khuruji min sabil. Ada jalan keluar lagi enggak ya Allah? Tidak ada jalan keluar. Kalau sudah ke sana bagaimana jalan keluar lagi? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini malaikat yang pertama. Jadi Allah bersumpah demi malaikat yang ada di langit, yang tugasnya cuma bertasbih saja kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu lagi malaikat itu dalam tafsir Al-Baghawi, al-mashghuluna bi umurid dunya, yang mereka itu sibuk dengan urusan dunia. Mana malaikat sibuk dengan urusan dunia? Kan lalengan dunia kan. Dari langit turun lagi ke bawah. Kemudian setelah itu dua malaikat naik lagi ke atas, lapor lagi sama Allah, naik lagi, lapor lagi itu. Jibril begitu juga, menurunkan azab, naik lagi ke atas, turunkan azab, naik lagi. Artinya Allah bersumpah demi malaikat ini, malaikat yang bertasbih kepadaku dan malaikat-malaikat yang turun melihat urusan dunia atas perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Ini membuktikan begitu mulianya malaikat. Ya, dimuliakan oleh Allah. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah membangkang malaikat. Maka aku bersumpah kepada makhluk yang tidak pernah membangkang kepadaku. Karena setiap sumpah Allah Subhanahu wa taala itu ada nilai plusnya. Yang disumpah itu ada nilai plusnya. Wal laili, demi malam. Malam itu punya nilai plusnya. Artinya apa? Orang yang ada di waktu malam. Ya. Apakah dia baca Al-Quran, ataukah dia salat tahajud, ataukah ibadah-ibadah lain yang dilakukan di malam hari, ketika orang lain sedang tidur semua. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Was-sama'i wat-tariq. Ya. Tariq itu kan bintang yang bercahaya, bintang bercahaya. Tapi beda dengan Ibnu Arabi. Apa kata Ibnu Arabi? Jadi Ibnu Arabi ketika dia menyikapi was-sama'i wat-tariq, jadi beliau mengatakan demi roh, ya nih Pak, demi roh dan akal yang masuk ke dalam jiwa yang gelap. Apa maksudnya? Jadi manusia itu gelap, dia tidak tahu mau ini kemana kecuali ada rohnya dan ada akalnya. Manusia itu mulia dengan roh dan akalnya. Ini kata Imam Ibnu Arabi. Maka manusia itu tidak ada nilainya kalau dia jasad saja, tidak ada nilai, hanya nilainya. Maka yang nampak sekarang kan jasad saja, tubuh dan roh. Tapi coba sudah berpisah antara tubuh dan roh, maka kata Ibnu Arabi, manusia tidak berharga lagi. Maka yang dimaksud dengan was-sama, sama itu was-sama'i wat-tariq, yang memberikan penerangan kepada manusia. Jadi sama itu tempat yang paling tinggi. Manusia itu dianggap tinggi oleh Allah apabila tubuhnya sudah menyatu dengan roh dan ada akalnya lagi. Maka manusia itu lebih daripada malaikat, lebih daripada malaikat yang di langit. Kalau dia bisa mengontrol syahwatnya, setelah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja malaikat was-sama'i, tapi lebih daripada malaikat. Ini kata Ibnu Arabi, was-sama'i wat-tariq. Maka saya bersumpah, kata Allah, demi manusia yang saya berikan roh dan akal. Dengan akalnya dia mencari saya, dengan rohnya beserta tubuhnya dia beribadah kepada saya. Dengan itulah dia saya angkat melebihi malaikat yang ada di langit. Wat-tariq, tariq itu kan memberikan penerangan. Jadi dengan akalnya, dengan rohnya bisa memberikan penerangan bagi tubuhnya, sehingga tubuh beribadah enak. Kemudian dia berbuat kebaikan enak, baca Al-Quran enak. Tapi ini versi tafsir Ibnu Arabi. Kadang-kadang Ibnu Arabi bisa kita ambil tafsirnya, kadang-kadang bukan tidak bisa kita ambil, kita tidak sanggup mencerna tafsir Ibnu Arabi, maka membutuhkan kepada waktu yang lama. Maka di sini kesempatan ini kita ambil saja, satu saja kita ambil ya, karena bisa kita cerna. Tapi ada tafsir beliau nanti adigi pada ayat yang lain itu susah kita cerna, Pak. Maka kita tinggalkan dulu. Bukan tidak baik, tidak. Artinya tidak sampai ilmu kita tidak sampai lagi, Pak. Seperti Ibnu Arabi. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita masuk ayat yang kedua. Wa ma adraka mat-tariq. Ini pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus menyikapi, ada gaya bahasa di dalam Al-Quran. Itu ada wa ma adraka, ada wa ma yudrika. Kalau wa ma adraka, Nabi Muhammad sama sekali tidak tahu, apalagi cerita tentang hari kiamat. Wa ma adraka mal hutamah, kamu tahu hutamah? Ya, wa ma yudrika, ya yudrika begitu juga, artinya kamu tahu. Bedanya apa? Kalau wa ma adraka itu sesuatu hal yang tidak diketahui sama sekali oleh Nabi dan akan diajarkan dan diberitahukan oleh Allah kepada Nabi. Tetapi wa ma yudrika, sesuatu hal yang sudah diketahui oleh Nabi tapi Nabi lengah, diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, ini. Jadi artinya diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah tahu. Kalau seandainya orang yang datang kepada Nabi itu siapa saja, mereka ingin mensucikan hatinya, Pak, ingin membersihkan hatinya, ingin supaya ibadahnya baik, maka mendatangi Nabi. Nabi tahu itu. Makanya ketika itu Nabi lengah waktu itu, Pak. Ketika datang Ummu Maktum minta diajarkan ilmu, Pak. Ketika itu Nabi sedang sibuk dengan pembesar-pembesar Quraisy. Di situ disebutkan
sanadid al-Quraisy. Nabi sedang sibuk dengan pembesar Quraisy. Memang kalau kita lihat riwayatnya, yang salah sebenarnya bukan Nabi, yang salah itu Ummu Maktum. Jadi Ummu Maktum itu padahal kan bisa dia cerna, bisa dia gunakan akalnya. Nabi sedang berdiskusi dengan orang-orang itu. Tiba-tiba datang beliau tepuk ini Rasulullah ajarkan saya agama, ajarkan saya agama. Rasulullah mengatakan, ya tunggu dulu kata Rasulullah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi Allah mengatakan abasa wa tawalla. Jadi muka dia masam dan dia memalingkan mukanya. An ja'ahul a'ma, ketika datang orang buta. Maka Rasulullah langsung mendadak, dia cari mana orang buta tadi? Mana orang buta tadi? Langsung diajarkan agama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau yudrika. Tapi kalau adraka itu memang tidak tahu sama sekali dan diberitahukan oleh Allah. Salah satunya apa namanya? Wattarik ini, Pak, wattarik. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala an-najmus tsaqib. Itulah najmus tsaqib ya Muhammad. Jadi tarik itu adalah najmus tsaqib. Jadi walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara refleks itu, nah Nabi Muhammad tahu itu najmus tsaqib, tapi tarik itu enggak tahu. Maka Allah hubungkan tarik itu adalah najmus tsaqib. Najmus tsaqib adalah tarik. Yang Nabi Muhammad tahu, tarik apa najmus tsaqib itu apa? Bintang yang bercahaya saja. Ketika pamannya bertanya, "Apa itu ya Muhammad?" An-najmus tsaqib. Ya. Tapi Nabi Muhammad tidak tahu kalau itu tarik juga namanya, yang mengetuk-ngetuk. Jadi bintang yang mengeluarkan suara ketukan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Allah katakan, kamu tidak tahu ini tarik itu apa. An-najmus tsaqib. Najmus tsaqib yang biasa kamu lihat itulah tarik itu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya ini kan dua sumpah ini, Pak. Allah bersumpah demi langit, atau Allah bersumpah demi yang tinggal di langit, dua. Atau Allah bersumpah demi roh dan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini sumpah Allah yang pertama. Yang membuat manusia itu mulia, itulah ini akalnya. Makanya kalau manusia itu di dalam Al-Qur'an disebutkan begini. Walaqad nara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi di dalam neraka itu banyak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak mau mempergunakan hatinya. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat yang baik-baik. Mereka punya telinga tapi tidak mau melihat yang baik-baik. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, kata Allah. Balhum adal, bahkan lebih parah dari binatang. Ya, ini. Makanya manusia yang diberikan akal oleh Allah, diberikan akal, bisa berpikir dengan akal itu, tetapi ketika diberikan akal, dia tidak menggunakan akalnya, maka dia lebih parah dari binatang. Tidak mempergunakan matanya, tidak mempergunakan telinganya dan hatinya, lebih parah dari binatang. Binatang itu kalau kita buat pagarnya hanya ele baik depu mak. Peteja anu kai weh je iweh. Atagop iba. Tapi manusia hanya pegat-pegatnya, dia buat pagar bagi mak. Ibu banyak lo nya lo mak. Itu pun atagop nya, itu pun atagop mak. Tapi dia pergi lagi. Dia ambil lagi, berusaha untuk mengambil lagi mak. Inilah yang Allah katakan balhum adal. Manusia itu lebih apa namanya? Lebih hina daripada binatang. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sebenarnya sumpah itu dari dua sumpah tadi, was-sama'i wat-tariq, demi bintang at-tariq. Bintang yang kalau di dalam surah An-Najm, bintang inilah yang membakar apa namanya? Iblis dan syaitan. Bintang inilah yang membakar iblis dan syaitan, manis taraka sam'a, yang dia duduk di langit pertama. Ya. Karena malaikat ketika apa namanya? Iblis dan syaitan ketika lahir Nabi Muhammad SAW, dia tidak bisa menembus lagi langit pertama. Makanya dia ingin mencuri-curi berita dari langit, berita langit istilahnya. Ini ada berita apa lagi di langit? Bahkan mereka itu ingin membobol Lauhul Mahfuz ya. Tidak bisa juga Lauhul Mahfuz entah di mana itu, Pak. Artinya ingin mencuri-curi, ini berita apa di langit ini? Ketika Allah berdialog nanti dengan malaikat Jibril, wahai Jibril, turunkan azab kepada kelompok itu beberapa hari yang akan datang. Didengar oleh iblis, didengar oleh jin, Pak. Maka didengar oleh syaitan. Berita ini akan disampaikan kepada manusia. Tetapi Allah katakan, manistaraka sam'a fa'atba'ahu syihab. Barang siapa yang mencuri-curi berita di langit, kata Allah. Karena iblis mengatakan sendiri begini, Pak.
naq'udu maq'ida lis-sam'. Sekarang perbuatan kami apa? Apa yang kami lakukan, kata iblis dan syaitan? Kami duduk di langit pertama. Nastami', kami mendengar apa berita-berita di langit. Ketika itu Allah mengatakan, barang siapa mendengar berita-berita langit, mencuri, manistaraka sam'a fa'atba'hu syihab, maka akan aku bakar dengan bintang Najmul Thaqib ini. Ya. Maka kalau kita lihat nanti ada bintang-bintang seperti apa mengeluarkan cahaya, itu Allah sedang membakar syaitan dan iblis. Kenapa dibakar syaitan dan iblis? Manistaraka sam'a, karena mereka sudah mencuri-curi berita di langit. Ya, ini sumpahnya cuma 2. Tapi walaupun sumpahnya 2, pesan moralnya apa? Ini pesan moral ini yang kita baca sekarang ini pada ayat 4. Jadi bukan pada sama, bukan malaikat, tidak ada hubungan dengan malaikat, cuma untuk sumpah saja, dan bukan di atariknya, Pak, bukan pada bintangnya. Ya, ini isi sumpahnya sekarang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya. Jadi kalau ada terjemah, coba ingin baca, saya coba dibaca terjemah sebentar. Orang-orang pasti ada penjaganya. Ulangi, Pak. Setiap orang pasti ada penjaganya. Setiap orang pasti ada penjaganya. Ini ada sebagian terjemahan itu menerjemahkan ini tuh insyarat. Kalau ya ini tuh menginsyarat. Makanya ini bukan insyarat, tapi ini maknanya apa? Maknanya nafi. Ya, walaupun modelnya syarat, kalau kamu buat ini maka begini, itu in namanya. Tetapi in bimakna ma nafi. Sama seperti la ilaha illallah. Terjemahan yang baru dibaca tadi itu belum sempurna. Artinya kalau kita membaca terjemah itu, maka kita tidak hana terbayang loh, hana aja kan. Stressingnya tidak kuat di situ. Jadi kalau in kullu nafsin, kullun itu apa? Lil ifrat. Setiap personal kita. Tidak ada seseorang itu bebas melakukan sesuatu illa kecuali semuanya direkam oleh 2 malaikat ini. Ya. Jadi makanya ini sama seperti ini jumlah hasar namanya, Pak. Jumlah hasar. Ini namanya istisna nafi namanya. Istisna nafi kalau ada illa berarti ini namanya ibtalul hukmi. Arti ibtalul hukmi apa? Membatalkan hukum sebelumnya. Kalau manusia mengatakan tidak ada yang melihat saya. Tidak ada yang melihat saya kalau saya korupsi. Tidak ada yang melihat saya kalau saya buat maksiat. Tidak ada yang melihat saya kalau saya makan haram. Tidak ada yang melihat saya kalau saya melihat maksiat, mendengar maksiat dan lain sebagainya. Ini batal hukum semua. Illa, ya, maka Allah mengatakan kecuali 2 malaikat terus merekam kalian. Makanya sekecil apapun yang kita lakukan terus direkam oleh 2 malaikat ini, Pak. Ikhlas tidak ikhlas akan direkam oleh 2 malaikat ini. Makanya banyak manusia tidak yakin, Pak. Hana yakin, malaikat apa nih malaikat? Hana malaikat hana tahu. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu kan raqib atid. Di dalam tafsir Al-Baydawi kan 4 malaikat, 4 malaikah. Di dalam tafsir Ibnu Abbas 10 malaikat yang terus melihat manusia itu. 10 malaikat. Artinya apa? 10 CCTV, Pak. Kita kalau ada 1 CCTV saja resah mah bukan main, Pak. Kita duduk di rumah, langkah mana CCTV kan? Rumah CCTV kau. Yang tak bawa, Pak. Aci tiploh, Pak. Ada 10 buah CCTV, Pak. Kita makin resah. Kita pergi di kantor ada 10 CCTV di ruangan kita. Kita makin resah. Oh, hanya dah cok pipi kalian ini. Nyanya, Pak. Jadi artinya apa? Bahkan di dalam tafsir Sawi, apa kata Imam Sawi? Wa in kana mu'minan, kalau seandainya seorang itu orang mukmin, urung patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa arsalallahu alaihi mi'ah wa sittina malaikah, maka yang dikirim kepada dia 160 malaikat, ya, Pak. Ini kalau ada orang beriman, kemana saja dia pergi terus dikawal oleh 160 malaikat yang melihat dia, dan 160 malaikat akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala atas amal ibadah yang kita lakukan sekecil apapun. Maka yang 2 tadi raqib atid sebenarnya cukup raqib atid. Karena apa? Dia tidak pernah lengah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ini ada sif lagi, Pak, nasif. Maka hana ta'he-nya, Pak. Jadi dia kerjanya cuma 12 jam saja. Setelah 12 jam turun yang lain. Kemudian 12 jam lagi turun yang lain, kemudian naik yang lain. Makanya di waktu asar dan di waktu subuh. Ya. Ini yang dikatakan dengan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Lamma ini maknanya illa. Makanya kalau di dalam terjemahan lafdhiyah ada terjemahan lafadiyah. Kalau salah-salah bisa keliru maknanya apa?
Kalau kita tidak merujuk ke dalam tafsir. Karena dia langsung menerjemah in itu kalau seandainya, lamma itu tatkala. Padahal bukan seperti itu. Ada lafaz-lafaz yang sesuai ketika kita terjemahkan dengan lafaznya, ada yang tidak sesuai. Jadi in ini itu maknanya apa? La. Lamma itu maknanya apa? Illa. Makanya nanti sama seperti ini kan, la ilaha illallah. Illa itu ibtalul hukmi. Makna ibtalul hukmi, si fulan yang memberikan rezeki bukan si fulan, yang mencelakai saya bukan si fulan, yang memberikan penyakit kepada saya bukan si fulan, yang mengangkat penyakit saya bukan si fulan, yang membuat anak saya sembuh bukan si fulan. Ini ibtalul hukmi namanya. Jadi siapa juga? Illallah. Allah itu isbat. Ya, jadi Pak. Jadi setelah illah itu isbat. Artinya kita mengisbatkan yang menyembuhkan anak kita, menyembuhkan saudara kita, menyembuhkan istri kita kalau sakit adalah Allah. Maka baik bengeh-bengeh ketika tamai katanya anak rumah sakit, anak meninggal dunia, gitu. Baik tak caci maki doktor. Dah peganyo gara-gara doktornya anak lo meninggal dunia, Pak. Tidak. Ada hubungan dengan doktornya, Pak. Doktor kedua yang meninggal dunia apalagi dia. Ya doktor meninggal dunia. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Jangan menyalahkan orang lain, Pak. Nyo gara-garanya anak lo meninggal, jangan. Jadi artinya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita itu ketika mendengar orang meninggal kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jangan sampai menjadi orang munafik. Orang munafik apa? Kita mengakui kalau anak kita itu, saudara kita, istri kita, siapa saja itu milik Allah. Kita akui, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang menciptakan istri saya, anak saya sendiri Engkau ya Allah. Sekarang mereka kembali kepada Engkau ya Allah. Maka baik bengeh-bengeh. Ketika terjadi sesuatu baik bengeh-bengehnya gara-gara rampok anak lu meninggal dunia, baik bengeh-bengeh. Sudah ajalnya lagi kan. Oh, kenapa meninggal? Sudah ajalnya. Ini beda pegangnya dokter telat hati kejuk oksigen. Ya, sudah ajal ya, Pak. Walaupun telat oksigen, kalau Allah belum memberikan dia ini, tetap dia masih bisa hidup, Pak. Bahkan naurung ngepok hana thokalan, Pak. Waploh pun je mana thokalan, Pak, tapi dia masih bisa hidup. Udah mendengar dunia, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Seperti kejadian di mana itu di baru-baru ini, Pak. Apa di Yordania atau di mana itu? Ada seorang anak laki-laki. Dia masuk ke dalam sebuah tempat apa itu? Enggak ada oksigen di situ, enggak ada oksigen. Apa kata pakar itu? Tenang saja, anak itu hidup. Lun kadari awai padun awal dengar, anak itu hidup. Kami jamin hidup. Rupanya meninggal anak itu. So ya jamin hidup kok. Nah, dia bisa jamin hidup orang. Padahal simpel sekali, Pak. Dia datang ke sebuah tempat itu yang ada karbon dioksida di situ. Akhirnya para pakar itu dia menurunkan gas itu, dia dengan oksigen itu dia bisa hidup. Apa katanya? Kami selamatkan dia, hidup dia. Pakar-pakar semua mengatakan dia bisa hidup, mudah sekali itu, tinggal angkat saja. Padahal setelah diangkat meninggal anak itu. Jadi artinya apa? Kalau sudah sampai ajal, apapun yang terjadi, nyan. Walaupun gedenya sedang dajak-ajak, Pak, mekilah haki baca rubah dia meninggal itu. Gara-gara mekilah, nyan, Pak. Padahal hana saja dia, so dapat talah. Tepuk dapat talah keramik. Yang gara-gara keramik hana betul ya. Yang kata apa keramik? Kata mau ukama mana muthiru dia memantuk meninggal, apa salah kama mana? Nyan, Pak. Hana salah apa? Karena sudah masuk, sudah ajalnya. Nyan. Jadi maka Allah mengatakan begini, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Jadi makanya kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? Hafid di sini apa artinya? Hafid ini malaikat. Kemudian hafid itu bisa ditafsirkan juga apa? Allah penjaga. Jadi makanya kata Imam Al-Qurtubi, kullu a'malika, semua amal ibadahmu, semua gerak-gerikmu fihi hafid. Ada yang melihat, ada yang merekam. Ya, rekamnya udah nyepak, rekamnya. Beda pikir dia tulis, Pak, bukan tulis lagi, Pak, bukan tulis. Memang bahasanya catat, Pak, tetapi ini rekaman, Pak. Rekaman lebih dahsyat lagi daripada catatan, Pak. Apapun yang keluar mayal fidhu min qaulin, yang keluar dari mulut kita, Pak, sehingga kita dicap munafik atau tidak munafik, ini saksinya dua malaikat ini. Ya. Kalau tidak percaya juga kepada dua malaikat ini sebagai saksi nih, Pak. Tiang-tiang ini sebagai saksi, Pak. Ini semua sebagai saksi, Pak. Dulu beberapa tahun yang lalu itu ada bisa merekam, beberapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu suara manusia yang dia berbicara di dunia itu kan semua naik ke atas, Pak. Suara itu bisa direkam kembali oleh manusia dan dihadirkan kembali di dunia. Kamu 5 tahun yang lalu kamu ngomong ini kan, ya, kamu ngomong ini bisa direkam kembali, Pak. Bisa direkam kembali. Nyan ada manusia pegot, ya, Pak. Ini punya Allah.
Artinya lebih dahsyat dari manusia. Semua yang keluar dari mulut kita. Kadang-kadang kita udah pegah bina, tengok ada pegah lain, tengok ada pegah lain. Hari ini kita ngomong haram, besok kita ngomong halal. Bukan ada pegah halal, karena ia ada jabatan. Kalau ada pegah halu itu, mai pecah lu nya. Bagi ada pegah halu aja, nya. Jadi adanya kalau halal kita ngomong seperti dulu haram, ya habis. Inilah yang Allah berikan wanti-wanti kepada Yahudi dan Nasrani. Kalian itu ketika datang Al-Quran, kata Allah, kalian tidak mau mengikuti Al-Quran karena takut hilang jabatan kalian. Takut kalian itu hilang jabatan di dalam struktur sosial itu hilang. Orang terpandang hilang semuanya, jabatan hilang, harta hilang. Makanya kalian patuh kepada tidak patuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan satu ayat lagi, Pak. Satu ayat lagi. Bahkan di sini ada juga dikatakan hafidz itu apa? Hafidz itu al-khairu wa syarru. Jadi kebaikan dan kejahatan. Maka dua malaikat ini malaikat ini cepat sekali dia catat. Artinya direkam sama dia. Tetapi malaikat yang sebelah kiri ketika kita buat kejahatan, itu dalam riwayat mengatakan begini. Malaikat ini dinasihati oleh malaikat sebelah kanan. Jangan tulis dulu. Ente nak tulis. Setelah berapa jam nanti kamu tulis. Mungkin dia bertobat setelah itu. Nanti aja tulisnya, nanti aja. Maka dipending oleh malaikat ini, Pak. Ipreh-preh pajai bertobat. Yang bunuh itu menak aja, cuma alih buku ibrah, Pak. Malaikat mengatakan jangan dulu, jangan kamu rekam dulu, nanti saja. Biasa saja, nanti setelah itu dia bertobat. Makanya pekan katanya habis daduk semai astagfirullah. Mungkin saja dosa kita berapa jam yang lalu itu kita punya dosa, itu bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya orang yang tadi beristighfar tadi, maka tidak jadi ditulis oleh malaikat sebelah kiri. Besok begitu lagi. Tetapi setelah ditunggu, oh nyohana, memang pekaten roji, peka-peka. Kakilah rekam laju. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Atau cukup saja dulu, Pak. Baik lulutan kan? Lulutan dua. Ya. Jadi baca dua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, ada pertanyaan? Okay. Ya. Oh ya. Memang ada dalam hadis Rasulullah begini, Pak. Seorang itu dia meninggal kebiasaan dia bagaimana? Naurung biasa ibadah meninggal dalam beribadah. Naurung biasa kegegau meninggal dalam keadaan sedang kegegau meninggal dunia. Ya, Pak. Kebiasaannya apa? Dia sering ini, makanya biasakan sesuatu, kita biasakan ini, Pak. Artinya apa? Kalau ada orang biasa dengan salat duha misalnya, biasa dengan baca Al-Quran. Jadi kalau kita sesuaikan dengan hadis Rasulullah itu, mudah-mudahan dia meninggal sedang baca Al-Quran. Jadi meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kemudian satu lagi, dan dia dibangkitkan oleh Allah nanti sebagaimana posisi terakhir dia meninggal. Ada orang meninggal ketabrak, Pak. Posisi terakhir dia bagaimana terakhir itu? Ketabrak. Maka ketika dia bangkit di padang mahsyar, waduh, teringat kembali dia, Pak. Saya ketabrak dulu, Pak. Ini seperti kita kita baru pulang kantor, Pak. Saya bantawakan tuh, kita masih pakai sepatu, masih pakai jas, masih pakai dasi, tiba-tiba kita tertidur, Pak, di atas kasur, Pak. Kita mimpi, Pak, mimpi jale pun menumpuk ngurunci ale pun menumpuk. Tapi tiba-tiba terjaga, kita baru ingat. Oh, rupanya medangnya lah, baru ingat, Pak, dia baru pulang kantor, Pak. Demikian pula seorang itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar sesuai dengan terakhirnya bagaimana meninggal dia. Maka ada seorang pemuda, dia sebelum meninggal selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan saya ketika dalam keadaan sujud, matikan saya dalam keadaan sujud. Sekarang masalahnya, apakah kalau ada orang meninggal bukan dalam keadaan sujud itu mati tidak sempurna? Ya. Ada orang tenggelam mati tidak sempurna. Ada orang mati dalam keadaan kena penyakit mati tidak sempurna. Ada orang bahkan pada sahabat Rasulullah, dia mati telinganya hanale, Pak. Ketika dilihat oleh orang lain, oh make dah lagi, masa meninggal telinganya nak ada lagi, Pak? Sudah ditepas oleh musuh. Kita jangan lihat di situ, Pak. Pemuda ini dia meninggal itu wafat ketika dalam keadaan perang.
dan dia berdoa kepada Allah, setiap hari dia berdoa, ya Allah, jangan matikan saya dulu kecuali saya ketemu dengan orang yang paling kuat di antara musuh saya, dan jangan matikan saya dulu. Ini kan permohonan doa. Kalau takdir Allah kan lain, tetapi takdir Allah sesuai dengan doanya. Dan tolong saya ya Allah, jangan matikan saya kecuali dua telinga saya ini ditebas oleh musuh saya. Rupanya doanya dikabulkan oleh Allah. Maka kalau orang lihat, oh ma, hai pinyu hanale, dia dah cerita apa kau pak, pinyu hanale, yang ke laknat dah bengap. Padahal kan laknat pak, dia sendiri yang minta kepada Allah seperti itu. Makanya ada orang nanti meninggal kena penyakit pak. Ya, contoh apa? Covid pak. You know kai jamak je lah umi ya, Omicron ya. Kai jamak lah pak. Kalau ada orang kena umi itu, makanya nanti orang lain melihat, oh mah meninggal ke ni yang kena laknat Allah. Tidak, jangan salah kita. Dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang kena penyakit, makanya mereka itu yang kena penyakit itu, mereka itu sama seperti pahala syahid. Ada 5 orang pahala syahid. Orang ketabrak, kemudian yang tenggelam, kemudian kena mat'un, kemudian ada 2 lagi saya tidak tahu, ada yang kena penyakit taun pak. Jadi bukan berarti nanti ketabrak ketabrak ya jinu habis tepi luar juga ada dengan jalan nepak lu mati syahid, yang bunuh diri namanya mati konyol ya. Jadi kita tidak bisa melihat orang lain, oh nyo meninggal dalam keadaan bino, berarti nyo ya, tidak bisa. Kita nak tahu apa hubungan dia sama Allah, itu nak tahu, emosional dia sama Allah nak tahu. Bisa saja dia minta kepada Allah, ya Allah matikan saya dalam keadaan begini ya Allah, matikan saya begini ya Allah. Ya, kita nak tahu, tidak bisa. Itu bak metiru dalam ke mana, oh mah buruk dah yang mati metiru ya Pak. Bahana cara lain kecuali metiru ya Pak. Jadi bisa saja ajal dia memang di situ, artinya apa? Tidak ada hubungan apa-apa. Kecuali apa? Ya, kecuali dia mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan berbuat dosa. Makanya kita terus menjaga diri begini. Kalau kita sedang ngomongi orang lain, kalau mati dalam ngomongin bagaimana caranya? Ya, habis ni. Seorang kalau dia berbuat maksiat, kalau mati dalam berbuat maksiat ini bagaimana ini? Ya, dapat fikir-fikir. Nah, jadi kita tak bisa menilai orang lain, oh yang buruk dah, je buruk dah. Pak meninggal, lampari meninggal, cukup je lampari meninggal. Ya. Kita tidak tahu sejarahnya bagaimana. Mungkin beliau berdoa kepada Allah. Mungkin beliau itu kita tak tahu pak. Mungkin ya Allah matikan saya ketika saya berkhidmah kepada masyarakat untuk ulung peglih paritnya ya Allah, untuk awaknya ya Allah. Tapi tiba-tiba ketika dia peglih meninggal dalam paritnya pak, meninggal dalam parit. Maka kita oh dalam parit meninggal, nggak bisa kita. Makanya katanya ke hak manusia binang. Hak manusia, ketika seorang masih hidup kita masih ngomongin dia. Ketika dia sudah mati tetap juga kita ngomongin dia. Kita tutah manusia itu. Jadi makanya manusia itu tidak hana-hana hikmah badron. Kalau ada hikmah dia selalu mengaca pada diri sendiri. Selalu mengaca. Kalau ada orang meninggal, kalau badroli. Kalau orang lain tu. Ya. Demikian. Cukup ya. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.